gue bantu maunya lu. Tapi ingat ajar lu, perjanjian lu sama gue. Kalau lu nggak tepatin ajar janji lu, nyawa si pemilik rumah akan gua bawa. Aduh. Nggak ada angin, nggak ada hujan bang. Tiba-tiba gerbang yang panjangnya 4 meter nimpah dia bang. Hah? Nimpah dia. Astagfirullah. Pas banget dia mundur, dia megang motor, stangnya itu kan namanya motor CB100 ya bang ya. Stangnya panjang bang. Nimpah kepalanya dia, putus di situ bang kepalanya bang. Hah? Itu darah aur-aur sampai tulangnya. Aduh. Tulangnya itu udah nempel di besi motor bang, di stang motor. Kepalanya copot di bawah. Astagfirullah. Yang nggak habis pikir itu kepala putus masih bisa ngomong, temuin Putra. Hah? Serius? Serius bang. Wanjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andre dari tim Jejak Backpacker. Oke teman-teman, berhubung Bang Ale lagi naik gunung ya di daerah Sulawesi, saya sementara untuk menggantikan dulu nih. Kita sekarang kedatangan narasumber yang dari Banten. Kemarin kan kita sempat bahas soal susuk, payudara atau apa gitu ya kan, dan itu dia melakukannya susuknya di daerah Banten. Nah kita datangkan langsung orang Banten, tapi bukan si dukun itu ya, ini beda lagi. Gak usah berlama-lama, kita langsung aja ke narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang siapa namanya? Bang Putra. Bang Putra. Siap. Bang Putra katanya asli Banten. Alhamdulillah. Asli Banten, cuman tinggal di daerah Jakarta ya. Betul. Nah nanti ini untuk Bang Putra ini mau ceritain tentang apa nih? Kalau boleh tahu nih. Tentang pesugihan keramat kerang yang menelan satu keluarga. Innalillahi. Satu keluarga. Satu keluarga. Itu bentuk pesugihannya gimana tuh? Nah, untuk bentuk pesugihannya itu kita ada perjanjian, kita harus membawa ke keramat tersebut untuk bawa kembang 7 rupa. Telur, ayam kampung, kelapa hijau, sama ayam cemani. Oh. Begitu. Itu udah lama kejadiannya? Tepat pada tahun 2017. 2017. Satu keluarga meninggal. Satu keluarga meninggal secara ekstrim. Ditahan dulu berarti ya, Oke, Bang. siap. Biar teman-teman penasaran pas ini. Oke. Oke, teman-teman, sebelum narasumber dan Bang Putra ini menceritakan lebih lengkap lagi, saksikan setelah yang satu ini. Oke, Bang Putra. Oke, wah siap. ini menarik banget. Saya baru tahu loh. Iya. Kebetulan saya juga orang Banten ya. Iya, benar. Saya baru tahu loh, ada pesugihan yang namanya tadi apa? Pesugihan keramat kerang. Keramat kerang. Iya. Saya baru dengar, makanya ini menarik banget nih untuk buat dibahas nih ya. Oke. Bang Putra udah siap buat cerita nih? Oke, siap banget. Santai aja ya. Oke, Nanti kalau siap. misalkan Bang Putra haus atau kayak gimana, seret minum kopi nih. Oke. Atau air putih. Siap. Ya, Siap. itu cuma logonya aja, Iya, air putih itu. Benar. Ya, oke, siap. Oke, siap. Silakan Bang Putra. Jadi begini. Pada hari Senin, tepatnya tanggal 21 Juli 2017. Nah, gue nih lagi perjalanan dari Banten pulang ke daerah Bekasi. Gue pulang ke daerah Bekasi. Nah, gue punya tetangga. Dia namanya Pak Leo. Pak Leo. Pak Leo. Nah, Pak Leo itu
ternyata ingin menjual rumah. Pas dia ingin menjual rumah tidak laku-laku, ketemu sama gue bang. Oke. Dia bertanya, gimana Put? Gue minta tolong sama lo nih. Gue pengen jual rumah gue dengan nominal harga 250 juta. Wah gini Pak, gue ada tempat nih Pak, tapi lu siap nggak nih Pak dengan perjanjian? Perjanjiannya sakral Pak. Kalau enggak lu tepatin perjanjian lu itu Pak, ingat nyawa taruhannya Pak. Oke gue siap. Oke Pak, lu siap? Kalau emang lu siap Pak, gue siap anterin lu ke suatu tempat yang ada di kota Pandeglang. Nah, setelah dia menyepakati, gue ngomong nih langsung bang sama dia punya ibu dan dia punya istri. Gue berangkat nemuin ibunya di rumah tersebut yang mau dijual. Gue bilang, Bu, saya minta maaf nih Bu, kalau emang Pak Leo ini mau jual rumah dengan perjanjian yang sangat sakral, Ibu izinin apa tidak nih? Jawaban si ibu, ya udah, yang penting laku aja rumah. Oke, diizinin tuh ya. Diizinin nih sama si ibunya dia. Mm-mm. Nah, aneh minta izin juga nih sama istrinya nih. Nah, Bunda, saya mau minta maaf nih. Ini rumah Bunda mau dijual sama Bapak nih Bun. Tapi Bapak ada suatu perjanjian. Bunda izinin apa tidak nih? Nah, istrinya ngizinin juga Bang. Oke. Nah, setelah istrinya nih ngizinin Bang, oke, antara ibu dan istri sudah ngizinin, gue ngomong sama Pak Leo nya lagi. Pak, gimana nih? Udah sepakat nih keluarga nih. Oke. Kalau emang keluarga Bapak udah sepakat, tapi Bapak harus siap nanggung resikonya nih sebelum kita melangkah ke sono. Oh ya udah. Emang daerah mana nih? Daerah Pandeglang Pak. Oh daerah Pandeglang. Iya. Tempatnya gimana? Ini ada suatu keramat Pak. Namanya Keramat Kerang Pak. Ada di tengah hutan. Kalau Bapak emang udah siap, mateng-mateng nih, kita siap berangkat. Setelah kita berangkat melangkah ke sana, dia bertanya, apa yang harus gue suguhkan, apa yang gue harus siapkan di perjalanan. Gue menepi dulu nih Bang. Gue menepi di suatu tempat. Nih Pak, kita belanja kembang 7 rupa. Belanja telur ayam kampung, kelapa hijau, sama ayam cemani. Oh ini suguhannya, iya. Ya udah, ayo. Setelah udah dibungkus nih perlengkapan kita untuk pesugihan tersebut, nyampe lah Bang, gue di Pandeglang tuh Bang. Malam Bang. Setelah udah nyampe di makam tersebut, gue tanya lagi nih, Pak Leo, rumah Bapak mau dijual berapa nih? Ya pokoknya di atas 250 juta Put. Oke. Tapi kalau di atas 250 juta, Pak Leo ada perjanjiannya, ini harus potong kambing. Begitu Pak. Oke. Manakala kalau Bapak ingkar dengan perjanjian Bapak ini nih, resikonya fatal Pak. Fatalnya gimana ga? Gue biar harus tahu. Nyawa. Oh ya udah. Siap deh Put. Ya udah. Jamuan pesugihan itu gue udah siapin di keramat tersebut. Pak Leo di belakang gue. Gue udah bilang, Pak, siapin
niatin Bapak mau jual rumah di atas harga 250 juta ya. Oke, siap. Udah. Setelah gue baca mantra, gue minta tolong nih sama di keramat tersebut, keramat kerang itu yang ada di tengah hutan. Orang sono juga tahu kok, itu keramat masuk di hutan larangan. Oke. Nah, gue berangkat. Setelah gue suguhkan, gue minta, gue baca mantra, itu datang bang sosok makhluk halus, tinggi besar, giginya taringnya panjang banget, air liurnya itu mungkin dia menikmati kali ya, menikmati jamuan yang gue bawa, suguhan itu bang, pesugihan yang gue udah siapin. Iya. Nah, setelah dia menikmati, menghirup, namanya dia aromanya itu bang, dia kan nggak bisa makan, cuman aromanya diisep itu, Sarinya lah. saripati makanan tersebut. Nah, si makhluk itu ngomong sama gue bang, Gue mau turutin kemauan lu, tapi lu harus turutin kemauan gue. Memang mau ada apa? Gue mau dipotongin 1 ekor kambing buat perjanjian antara yang di belakang lu sama gue. kayak begitu bang. Oke, gue tanya langsung ke paleonya nih, Pak, ini bapak dituntut, bapak harus potong kambing pak. Manakala rumah bapak berhasilnya dengan harga di atas 250 juta kurun waktu singkat, bapak harus siap. Oke put, gue siap put. Oke, gue ngomong lagi nih sama makhluk ini tersebut nih, yang udah tinggi gede, udah taringnya panjang banget, matanya juga keluar 1, ngampleh bang matanya bang. Mata si itunya. Mata si makhluk itu ngampleh, udah air liurnya campur darah air liur itu bang. Bau banget. Gue ngomong langsung, siap, yang punya ini udah siap mau motong kambing. Manakala lu bantu dia lakuin rumah di atas 250 juta, minimal 400 juta, maksimal 500 juta. Dia siap motong kambing di tempat lu, begitu bang. Nah, dinikmatin hasilnya saripati makanan itu, si makhluk ini bilang, Gue bantu maunya lu, tapi ingat ajar lu, perjanjian lu sama gue. Kalau lu nggak tepati najar janji lu, nyawa si pemilik rumah akan gua bawa. Aduh. seperti itu bang. Nah, oke, gue balik, Pak, kita diterima, tawaran kita diambil, kemauan kita diturutin. Bapak sudah melakukan ikatan sama makhluk sosok tinggi besar yang ada di keramat kerang tersebut. Perjanjian Bapak diikat sama makhluk tersebut. Ya udah Put, gue siap, ayo kita balik nih bang, gue ke Bekasi bang. Setelah gue balik sampai ke Bekasi, gue kasih tahu lagi nih bang si ibunya, ibunya dari Pak Leo, gitu bang. Udah gue kasih tahu ke ibunya Pak Leo, jawaban si ibu, gue turutin. Kalau rumah gue laku di atas 250 juta, jangankan kambing Bang Putra, sampai gue potongin. Itu berarti satu keluarga itu mendukung ya? Mendukung, begitu bang. Biar rumah itu laku. Oke. Nah, setelah 3 hari dari baliknya gue dari Pandeglang ke Bekasi bang,
Tiba-tiba rumah itu laku bang. Dengan nominal harga 400 juta. Hah? 400 juta bang. Gede banget ya. Dalam kurun waktu 3 hari. 3 hari. 3 hari setelah gue balik dari Pandeglang. Wih, gokil. Nah seperti itu bang. Gua udah kasih tahu. Jangan lupa sama Najar, sama janji lu, Pak Leo. Dia mungkin namanya orang udah megang duit bang ya, lupa bang. Nah di situ bang kunci kesalahan dia, lupa. Setelah rumah itu dalam kurun waktu 3 hari laku bang, itu dia dimimpin terus bang. 7 hari itu dia didatangin terus. Di saat dia lagi tidur, ada sosok tuh tinggi gede di kamarnya dia bang. Posisinya di pojokan, tinggi gede, matanya merah, ngeliatin dia. Aduh. Nah ngeliatin si Pak Leo tuh bang. Itu mungkin suatu isyarat bang, suatu tanda lu harus ingat sama janji lu. Ngasih kode lah. Ngasih kode bang. Nah hari berikutnya begitu juga bang. Dalam kurun waktu 3 hari didatangin terus bang, sampai di akhirnya di hari Sabtu rumah itu kan wajib dikosongin bang. Oke. Nah setelah 3 hari rumah itu laku, Senin Selasa Rabu laku, ya Kamis Jumat Sabtu harus dikosongin. Oke. Nah di Kamis Jumat itu bang, dia itu udah bener-bener depan matanya dia ngelihat, sebenarnya dia ngelihat, tapi dia tuh berpikir halusinasi bang. Diabaikan aja gitu. Diabaikan aja bang. Nah anak istrinya udah cabut duluan. Itu karena rumah harus kosong, mau ditempatin sama yang beli bang. Dia tuh anggapan dia, apaan sih kayak gitu. Anak bininya udah cabut dari rumah itu, dia ngeluarin motor bang. Dia ngeluarin motor mundur bang. Gerbang rumah itu bang tinggi 3 meter bang, panjangnya 6 meter, dibagi 2. Yang satu 2 meter pintu, yang 4 meter itu dorong. Oke. Nah pas dia mundurin itu motor bang, nggak ada angin, nggak ada hujan bang, tiba-tiba gerbang yang panjangnya 4 meter nimpah dia bang. Nimpah dia. Astagfirullah. Pas banget dia mundur, dia megang motor, stangnya itu kan namanya motor CB 100 ya bang ya. Stangnya panjang bang. Nimpah kepalanya dia, putus di situ bang kepalanya bang. Itu darah aur-aur sampai tulangnya. Tulangnya itu udah nempel di besi motor bang, di stang motor. Kepalanya copot di bawah. Astagfirullah. Di situ bang. Gue bilang ini nggak masuk logika. Gue dapat kabar tuh, datang Put. Kok bisa sih? Nah di situ bang. Pas gue datang ke lokasi bang, ke rumah dia tuh, gue ngeliat ada jenazah yang udah badan sama kepalanya misah. Itu badan masih nempel di motor. Aduh. Udah tulangnya itu, ya tulang leher bang, nongol tuh tulang bang. Itu udah kayak udah nyembur begitu aja bang. Aduh. Yang lebih gue nggak habis pikir, di gue dikabarin bininya, Bu, datang bu, ini suami ibu kecelakaan. Kecelakaan apa nih pak? Kecelakaan di rumah ibu, ketiban gerbang. Datang bininya bang ke rumah tersebut, ke rumahnya dia nih yang udah laku. Yang nggak habis pikir itu kepala putus masih bisa ngomong, temuin Putra. Serius? Serius bang. Anjir. Setelah dia ngucapin temuin Putra, merem langsung. Gila. Horor banget. Gila, sumpah itu gue. Ini kisah nyata loh, asli bang gue. Gue nggak fiktif, gue nggak bohong. Ini real banget. Setelah gerbang diangkat sama warga, motor dipinggirin,
Itu badan diangkat, disatuin lagi nih sama kepala yang copot tadi nih, yang udah kemana tahu tuh darah tuh. Udah disatuin, dibawa ke RS rumah sakit. Nah, udah dibawa ke rumah sakit, disambung. Setelah disambung, dia dikafani. Itu darah tetap aja bang di kain kafan keluar terus bang. Aduh, kagak pernah kering itu darah tuh di kain kafan. Sampai dibawa ke keranda itu mau disolatin, itu darah pun netes di masjid. masih keluar. Masih keluar bang. Sampai udah mau dikebumikan itu bang. Itu sampai papan yang ditempel di bawahnya aja itu bang. Itu darahnya masih nempel di papan bang. Yang gak habis gue pikir. Udah gue dikasih tahu seperti itu, bininya itu berharap ketemu gue. Berharap ketemu gue. Setelah dia mau ketemu gue, nanya, Bang Putra di mana? Saya di Bekasi bu. Ya udah bang, saya mau ketemu abang. Ya udah ibu datang aja. Dia namanya dari Tambun ya bang ya. Dia lewat perlintasan rel kereta bang. Itu bang, dia kehantam sama kereta, putus palanya juga bang. Allah. Di situ bang, yang kagak habis gue pikir juga. Gue dapat telepon dari anaknya bang. Bang Putra, ibu kecelakaan. Di mana? Di perlintasan rel Tambun. Aduh. Ya udah, sebentar, bang, gue kesono, gue tengok. Itu yang lebih anehnya lagi bang, jasadnya badannya nih masih di motor, kepalanya hilang lagi, hancur kepalanya. Itu tulang itu namanya tulang nempel di motor. Aduh. Tulang lehernya itu nempel, kepalanya nggak ada bang. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Dicari sama warga juga. Wah, dicari sama warga nggak ketemu. Aduh. Ya jasad nggak ada kepalanya bang. Namanya kehantam kereta. Iya. Apalagi perlintasan pintu kereta itu nggak ada palang pintunya bang. Iya emang masih banyak sih kayak gitu. Banyak seperti itu bang. Nggak ada palang pintunya. Nah, setelah gue nyampe sana, dia punya anak, ya yang udah dewasa bang. Namanya Rian. Namanya Rian bang. Si Rian ngomong nih, Bang Putra, kok yang gue rasain ya, bokap gue meninggal gak wajar, emak gue meninggal juga gak wajar bang. Oh, lu mau tahu? Iya bang, gue mau tahu bang. Lu tepati tuh najar janji bapak lu di Keramat Kerang. Oh, ya udah bang, gue besok kesana bang, tolong anterin gue najarin perjanjian bapak gue tepatin, karena gue pernah inget omongan lu bang. Gue pernah denger pas lu ngomong ke nenek gue, pas abang ngomong ke emak gue, bapak melakukan perjanjian sakral di Keramat Kerang yang di dekat yang di Pandeglang. Ya udah, gue tunggu lu. Kapan lu mau temuin gue anterin lu ke sono. Iya bang, di hari Minggu nih, setelah dia datang ke rumah gue, si Rian, anaknya Pak Leo itu, dia bilang, Bang, ayo bang anterin gue udah bawa uangnya, gue pengen beli kambing, gue tepati najar keluarga gue. Ya udah, ayo. Nah, setelah gue sampai di Keramat Kerang itu bang, gue potong lah kambing itu buat pesugihan.
Oke. Ya, karena najar, karena perjanjian dulunya. Setelah gue niatin dengan najar Bapak Leo biar sempurna beserta keluarganya, tolonglah jangan diganggu ke anaknya. Nah, ini yang gak habis gue pikir bang. Anaknya ini si Rian malah ada perjanjian juga bang. Hah? Perjanjian? Ngikut perjanjian juga sama keramat kerang itu bang. Loh kok bisa? Karena dia pengen punya kendaraan. Begitu bang. Oh, I see. Paham. Nah kan gua tanya, emang lu mau apean? Bang, gua pengen punya mobil bang. Lu gila lu ya nye. Lu kerja kagak, tapi lu pengen punya kendaraan. Duit dari mana lu? Ya pokoknya gimana caranya deh Bang Putra, bantu gue biar gue punya mobil. Ya anak sekarang bang, pengennya kan ya kelihatannya ya parlente lah bang. Iya kan, pengen kelihatan parlente, dia bawa kendaraan roda 4. Ya udah oke. Lu pengen minta kendaraan, gue turutin. Tapi lu harus kasih pesugihan dulu. Pesugihannya apa lagi nih bang? Kalau gue minta ini bang, ya udah. Besok lu balik lagi sama gue ke sini. Lu bawa kembang 7 rupa buat telur ayam kampung sama menyan. Jam berapa nih bang? Sore jam 5. Nah, dia datang jam 5.15 nemuin gue. Gue nih masih di Keramat Kerang bang. Oh masih di sana? Masih di sono bang, masih di Pandeglang gue. Oke. Karena kan gue habis melakukan ritual penyembelihan. Iya, yang si bapaknya itu ya. Iya, Pak Leo itu biar sempurna. Nah, datang nih anak ini, Sirian dari Jakarta kan, sampai sono jam 5.15 karena dia bawa pesugihan. Gantian nih sekarang anaknya. Oke. Karena dia mau sesuai apa yang dia inginkan. Ya jelas lah, gue kasih tahu. Lu harus bawa kembang, lu harus bawa menyan, lu harus bawa telur ayam kampung. Dia lengkapin bang, kemauan dia tuh, perlengkapan dia buat pesugihan tersebut. Di Keramat Kerang gitu. Nah, setelah gue terima pesugihan dia nih, gue taruh di situ. Gue baca mantra lagi bang. Gue sebutin nih ke maunya si Rian. Itu datang lagi bang sosok makhluk tersebut bang. Nemuin gue lagi. Tapi ini lebih parah dibandingin, lebih serem bang. Asli. Beda lagi nih sosoknya? Beda lagi bang. Oke. Beda lagi, yang datang ini kepalanya doang bang, ucusnya aur-auran bang, kayak apa ya bang ya kalau gue bilang nih, kayak leak. Leak ya gitu. Kayak leak bang. Iya. Turun dari pohon yang gede tuh bang. Turun dari pohon yang gede, keren gue apaan nih? Gila. Ternyata bang, kepala sama ucus doang bang. Ngeleher ke bawah tuh, ngeleher aja ke bawah. Makan jamuan yang gue suguhkan tuh bang. Di situ. Setelah dia nikmatin makanan tersebut, nah si Leonya ini, bukan anaknya Pak Leo, si Rian ini. Gue kasih tahu, Yan, jamuan lu diterima, tapi lu harus ada perjanjiannya. Perjanjiannya apa ini bang Putra? Lu harus potong kambing Yan, sama kayak almarhum bapak lu Yan. Ya udah bang, yang penting gue punya kendaraan. Lu siap Yan? Gue siap bang. Ya udah kalau emang lu siap. Setelah selesai gue mediasi, gue cabut ke Bekasi lagi bang, bareng Rian. Ini gue masih ngeteng bang, gue masih naik kereta. Ya kereta kalau dari Rangkas Bitung tuh sampai turun Tanah Abang. Iya. Nah sampai Tanah Abang tuh gue transit lagi bang ke Bekasi. Kan malam tuh bang ya.
Nah gue istirahat lah nih di rumahnya si Rian nih yang baru. Nah di rumah si Rian yang baru dia tempatin itu. Di situ bang, lo tahu nggak bang? Itu almarhum mamahnya bang yang kepalanya putus. Itu kepalanya datang bang. Hah? Datang kepalanya bang. Kepala doang datang. Aduh. Ada di wastafel. Ada di wastafel. Ada di wastafel. Si Rian sampai teriak. Kirain si Rian mah piring. Pas dia lihat kepala nyokapnya bang. Aduh. Lebih gila bang. Itu namanya otak bang namanya kepala udah terbelah itu otaknya bang. Ngeliat, bener-bener ngeliat. Gue juga ngeliat bang. Gue sempet kaget pas gue bilang itu bukannya piringan, itu pala nyokap lo. Dia baru ngeh, baru sadar kepala nyokapnya dilempar. Jadi si jenazah emaknya ini kepalanya belum ketemu. Minta disempurnain. Minta dicari sama anaknya. Begitu. Nah setelah sudah dia lempar kepala tersebut, ngegelinding tuh kepala ke kolong wastafel, ke kolong meja kompor bang. Gue cari tuh nggak ada kepala bang. Hilang bang kepalanya bang. Nah dari situ bang, itu suatu isyarat, suatu tanda bang. Sesungguhnya udah nggak baik lagi bang. Udah nggak baik, udah suatu tanda buat si Rian. Nah gue cabut bang paginya, gue cuman kasih tahu sama si Rian, Yan, hati-hatian, lo udah melakukan perjanjian yang sakral di tempat keramat kerang tersebut Yan. Ya udah bang, iya bang. Kan gue tahu si Rian ini nggak kerja bang. Nganggur ya dia nganggur bang. Secara logika masuk akal nggak bang? Orang nganggur pengen punya mobil. Ya iyalah, bayar pajak gimana itu? Nah di situ bang, tiba-tiba temen datang bang, temennya si Rian. Namanya Yanto nih bang, namanya si Yanto. Si Yanto ini bergerak dijual beli barang bekas bang. Nah ceritanya dia mau jual bahan tembaga di Priuk, kan nggak punya kendaraan bang. Si Yanto nih minta tolong sama si Rian, Yan, lu ada temen gak atau tetangga lu yang punya mobil? Wah gue ada, tapi gue belum berani nih ngomongnya. Udah nggak apa-apa, tenang aja lu, masalah biaya mah dari gue. Oh ya udah, gue ngomong dulu nih. Dia temuin nih Pak Joni nih yang punya mobil bang, mobil Panther. Nah udah setelah dia nemuin Pak Joni, kata Pak Joni udah bawa Yan, kalau yang buat nganterin temen lu mah mau jual tembaga tuh. Iya om, gue minjem dulu om ya mobil lu. Ya udah bawa, dikasih nih bang STNK-nya, SIM-nya, kuncinya. Nah dia udah bawa, dia temuin nih si Yanto nih yang tadi temennya. Tok, kapan kita berangkat Tok? Mau jual barang itu, tembaga itu. Ya udah besok malam. Nah dia udah masukin tembaga itu ke dalam mobil. Tiba-tiba di dalam karung tembaga itu bang, itu yang lebih anehnya bang, setelah nyampe tempat peleburan nih bang, tempat peleburan tembaga itu bang, itu sang namanya dia di suatu tempat perusahaan tersebut itu ada namanya quality control. Itu nemuin emas murni bang, logam mulia. 29 karat, 24 karat, ada 29 kilo. Masuk nggak bang dalam pikiran kita gitu bang, secara orang sadar? Banyak banget. Dihargain hampir 800 juta. Dihargainya karena itu nggak ada surat. Nah perusahaan itu ngasih uangnya, ngasih. Nah si Anto mah taunya ini tembaga lah, tembaga dia mah harga tembaga. Nah uang yang 800 juta itu dia nggak mau di gubris lah, cuman minta bagian gue berapa nih.
Lo ngasih gue berapa Yan? Karena ini kan ada di barang gue. Putus ceritanya si Rian sama si Yanto ini ngebagi duitnya. Yang 800 juta itu? 800 juta. Si Yanto dikasih 200 juta. Oke. Nah, si Rian megangnya 600 juta. Lebih banyak si Rian? Iya, lebih banyak si Rian. Karena apa ya? Rian pengen punya kendaraan mobil bang. Oke. Nah, pas si Rian udah megang duit 600 juta. Nah, dia balik ke Bekasi. Dia nemuin Pak Yanto yang punya mobil Panther. Pak, iya gimana Yan? Gini aja deh Pak, mobil bapak gue bayarin deh Pak. Hah? Sama si Rian? Iya. Dengan PD-nya ya? Dengan PD-nya. Karena dia merasa dia megang duit Oke. 600 juta bos. Dia megang duit 600 juta. Lu duit dari mana Yan? Udah, mobil bapak mau jual berapa nih? Udah, gue jual Yan, mobil gue 300 juta. Kagak pikir panjang lagi, dibayar cash di situ bang, di rumahnya si Yanto, Pak Yanto. Setelah dia transaksi, wah, bener bang, 7 hari niat dia punya mobil tercapai bang. Dia kagak sadar bahwa di samping itu dia ada perjanjian. Oke. Nah, di Keramat Kerang itu ketemu sama gue bang, ketemu sama gue di pinggir jalan. Pak Put, wait Yan, jangan lupa Yan. Gue cuma ngomong kayak gitu doang. Gue nyampein begitu doang. Itu udah suatu tanda. Gue kasih ingetan. Dia cuma klakson doang. Tin. Oh ya udah. Oke. Sehari dia menjalani kehidupan dengan Farlente ya, dengan gaya-gayaan bawa mobil gini. Wah, oke lah. Itu dia dimimpiin bang. Dimimpiin. Didatengin sama makhluk yang berbulu, taringnya panjang, matanya keluar, seperti yang di dalam mimpi bapaknya. Sama bang. Didatengin dia dalam mimpi itu bang. Nah, dia teriak-teriakan. Di situ ada adeknya bang. Ada adeknya. Karena kan cuma tinggal Rian, adeknya, sama neneknya. Nah, dibangunin sama adeknya. Bang, lu kenapa bang? Dia kaget. Aduh, sorry Din, gue ngelihat ada yang tinggi gede deketin gue Din. Gue mau dibawa katanya Din. Mau dibawa kemana ya bang? Tahu gue tempatnya kayak tengah hutan gitu Din. Wah lu bang, hati-hati bang. Iya Din. Oke. Beranjaklah pagi bang. Setelah beranjaknya pagi, nih adanya si Rian nemuin gue bang, si Udin. Oke. Bang Putra, lu Din, ada apa Din? Bang Rian malam katanya mimpi bang. Mimpi apa Din? Mimpi didatengin sama sosok tinggi gede, berbulu, taringnya panjang, matanya keluar bang. Loh, lu yang bener Din, bener bang. Bang Rian sendiri sampai keringat dingin bang. Ah, sama nih Din, kayak yang waktu di Keramat Kerang itu Din. Itu dia udah diingatin Din. Dia pernah najar sebabnya Din. Tolong Din, kasih tahu dia Din sebelum terlambat. Iya bang, ntar gue kasih tahu dia bang. Sorenya si Udin balik nih habis dari rumah gue bang. Nah pas dia balik dari rumah gue, ternyata si Rian gak ada bang di rumah. Main ke rumah ceweknya bang. Di daerah Bandung, Dago. Di area Dago, Bandung. Nah lewat ditelepon. Bang tolong lu balik dulu bang. Tolong lu balik, lu jangan cabut dulu ke Bandung. Gak perlu nemuin cewek lu dulu, jangan. Lu balik dulu bang. Ini kata Bang Putra, alamat lu gak beres nih bang, gak bagus bang.
Ditutup telepon itu, kagak dibalas sama sekali, nggak dijawab, ditutup langsung. Itu bang, tabrakan tunggal di tol Cipularang. Astaga. Wais, sumpah bang itu bang. Gue ngelihat sendiri itu bang. Dapat berita langsung. Itu si Rian bang, mukanya beling semua bang. Aduh. Karena terbalik mobil itu bang. Bas. Setelah mobil itu terbalik, dia keluar mental dari kaca depan. Yang lebih kagak habis pikir di gue bang, itu badannya terbelah bang. Aduh. Terbelah badannya sebelah kanan. Sobek besar banget. Aduh. Sampai tulang iganya ini bang, tulang iga, tulang depannya kelihatan bang. Itu muka udah penuh beling, darah kemana-mana. Dari situ gue udah kasih tahu, Din, lu jemput abang lu sekarang Din. Di rumah sakit mana bang? Di rumah sakit Purwakarta. Nah malam itu dicabut si Udin bang ke rumah sakit Purwakarta tuh. Nah setelah dia sampai rumah sakit bang, yang lebih anehnya lagi bang, itu udah nggak kelihatan mukanya, mukanya udah hancur semua. Lebih gilanya lagi bang, itu yang nggak habis pikir, di samping di belakang tulang iga ini paru-parunya keluar dikit bang. Karena sobekan itu dia kena besi apa itu yang buat pembersih jendela itu, pembersih kaca itu yang depan tuh, wiper. Nah masa sih secara logika bang, orang kena wiper badan sampai sobek terbelah begitu bang. Tapi emang wiper besi sih. Nah, besi agak ya lumayan. Emang tajam sih emang ya. Tapi nggak mungkin bang bisa sampai robek kelihatan tulangnya begitu, apalagi sampai parunya keluar. Ya mungkin udah hantaman kencang kali ya. Jadi ya bisa aja sih. Nah, jadi pas setelah kejadian dari situ bang, itu jenazahnya bang dirapikan lah, ya dirapikan, dibungkus, terus dibawa pulang bang sama si Udin. Dibawa pulang sama si Udin. Setelah sampai rumahnya yang di Kalibaru nih, rumahnya si Udin yang baru itu, gue emang udah di situ bang. Gue udah emang nungguin. Gue udah nungguin di rumah yang baru itu. Gue lihat jenazahnya si Rian. Itu benar bukannya si Rian lagi bang. Mukanya gosong, kayak kebakar aspal, gimana sih? Muka kebakar gitu bang, kayak luka bakar. Dan darahnya itu yang di kain kapan putihnya itu bang masih ngecer terus bang. Sama persis kayak almarhum bapaknya. Bapaknya itu ya. Nah di situ bang, itu kain putih udah berlumuran dengan darah semua bang. Aduh. Gila, gue bilang, udah Din, sekarang gini Din, lo ikhlasin Din abang lo Din. Iya bang, gue ikhlasin abang gue bang. Tapi gue nggak habis pikir bang, ini kok terus menimpa keluarga gue bang ya. Karena si Udin ini nggak tahu kalau si abangnya ini ada perjanjian di keramat kerang tersebut bang. Begitu. Nah setelah dimakamkan 7 hari selesai, si Udin datang ke rumah gue bang. Si Udin datang ke rumah gue, Bang Putra, lo ada apa Din? Gini bang, gue pengen kerja bang. Gue udah ngelamar ke sono kesini bang, nihil, nggak pernah dapat panggilan kerja bang. Gimana caranya bang ya, biar gue bisa masuk ke perusahaan? Ya udah Din, kalau emang mau gitu, lu pengen kerja nih Din? Iya bang, gue pengen kerja. Kerja di perusahaan mana aja ya Din ya? Iya bang. Minimal gajinya berapa ya Din, lu minta nih sama gue? Ya UMR Bekasi aja bang, 3,5. 2017 tuh UMR Bekasi 3,5 bang. Iya. Oke, ya udah ya Din, besok ikut gue ya Din. Kemana bang? Ada deh Din, pokoknya daerah Pandeglang. Wah, enak tuh. Bukannya enak Din, lebih enak lagi, simpel kerjanya, kita cepet. Lu minta apa aja dapat.
Tapi gue harus bawa apa nih ke sono? Udah lu bawa kembang sama minyak misik aja. Pokoknya udah lu datang ke sono sama gue. Karena niat lu cuma satu, lu pengen kerja. Ya udah bang, iya, oke. Setelah dia berangkat nih bareng sama gue bang, dia sontak kaget bang. Karena dia anak baru kemarin bang, ngelihat keramat di tengah hutan. Gue bisa bilang kayak hutan larangan gitu bang. Ya karena anak ini baru belum tahu namanya harus ini itu, belum tahu dia. Polos lah. Nah, nih Bang Putra, suguhannya nih kayak ini yang abang minta. Ya udah, taruh sini. Taruhlah kembang 9 rupa sama minyak misik. Gue minta lagi deh, gue minta lagi. Setelah gue baca mantra, yang datang perempuan. Tapi lebih anehnya lagi, perempuannya bolong belakangnya bang. Udah belatung semua bang. Belakangnya bolong, belatung bau amis, sumpah bau amis banget di situ bang. Udah mukanya sebelah hancur berantakan, giginya panjang banget. Ya, yang sebelah kanan ini kelihatan tengkorak kepalanya doang bang. Tengkorak kepala yang kelihatan karena pecah ya, karena terbelah gitu, kelihatan tengkorak ya bang. Nah, si Udin ngelihat karena anak ini polos. Dia nggak ngomong apa-apa bang. Cuma setelah gua melakukan mediasi, gua baca ritual, dia datang, dia nanya mau apa kehadiran lu kesini. Gua minta tolong biar si Udin dikasih kelancaran buat kerja, dikasih kemudahan lah, tolongin dia. Pokoknya kalau dia diterima kerja di perusahaan Bonafit, dia datang lagi kemari, dia pengen potong ayam. Oh, oke, baik. Permintaan lu gue terima, tapi janji lu jangan lu lupain. Iya, entar gue sampein sama si Udin. Cabut, makhluk itu cabut bang, karena hanya kembang sama minyak misik bang ya, yang gue suguhkan gitu. Makhluk itu cabut, gue kasih tahu si Udin. Din, jamuan lu diterima, tapi ingat Din, perjanjian lu jangan lupa Din ya. Lu harus potong ayam. Kalau lu udah diterima kerja, ingat, lu udah diterima kerja, bukan lu udah kerja. Iya bang. Gue kunci tuh langsung. Dia bilang iya bang. Gue kunci omongan dia. Oke, gue balik ke Bekasi lagi bang, bareng si Udin nih. Gue nyampe rumah, dia bikin lamaran kerja bang. Dia ngelamar di suatu perusahaan bang, di kawasan industri MM 2100. Oke. Nah, ternyata dia lolos bang, lolos seleksi, diterima. Kan gue udah bilang bukan kerja tapi udah diterima. Lu harus balik lagi, lu potong ayam. Nah, dia lupa bang sama najarnya dia, sama janjinya dia. Begitu bang, dia udah kerja 1 bulan. Selama 1 bulan itu bang, dia selalu dihantui bang, didatengin sama makhluk yang perempuan tersebut. Datang di dalam mimpinya dia, menyerupai yang wajahnya hancur. Itu belatung semua di wajahnya bang. Itu nempel di mukanya dia, belatung itu bang, sampai dipelototin raganya dia, sampai dia teriak-teriakan. Masih ada neneknya nih bang, neneknya si Udin ini, karena dia tinggal sama nenek dong. Karena si Udin bontot, anak dari Paleo yang terakhir. Dibangunin sama neneknya. Din bangun. Dia kaget, dia refleks. Ditanya sama nyokap, sama neneknya, lu kenapa Din? Enggak nek, Udin didatangin nek. Datangin sama siapa? Sama cewek, mukanya hancur,
penuh belatung, badannya bolong, Nek. Dia kabur, Nek. Dia kabur mau bawa Udin. Nek. Dia kabur mau bawa Udin, mau narik Udin. Mau lari dia. Oh gitu, Din. Iya, Nek. Udah deh, sekarang gini, Din. Lu bangun cuci muka, lu minum dulu. Nah, pas dia mau kamar mandi, Bang. Dia mau masuk kamar mandi nih. Dia ngelihat sosok itu ada di jendela, Bang. Aduh. Ada di jendela. Persis di belakang, namanya pembatas antara dapur sama kebun belakang. Itu ada, mukanya itu ada, tubuhnya itu ada, yang penuh belatung. Dia tampakin, ditemuin, Bang. Aduh. Dari situ, Bang. Pas dia teriak lagi, dia kabur, nemuin neneknya. Dia lari, dia nemuin neneknya tuh. Nek, ada yang itu, Nek, yang tadi di dalam mimpi Udin. Neneknya refleks, bangun, loncat langsung nemuin si Udin. Di mana, Din? Di mana? Di belakang, Nek, di belakang. Deket dapur, Nek, deket kamar mandi. Yang bener, Din. Bener, Nek, bener. Ayo, Nek, temenin lah. Nggak ada sama sekali. Mungkin halusinasi dia apa, emang bener nyatanya nih ditemuin dia. Karena ada perjanjian, dia lupa ngejanji dia. Masuk kamar mandi. Nggak mungkin neneknya ini ke kamar mandi, Bang. Masuk si Udin kamar mandi. Di situ ada wastafel, tempat cuci tangan, ada cerminnya juga. Pas dia cuci tangan, dia cuci muka nih, dia nengok ke cermin, Bang. Itu makhluk itu ada di belakangnya dia, Bang. Aduh. Yang mukanya hancur, penuh belatung, darahnya udah kemana tahu nih. Si makhluk tersebut sampai tengkoraknya kelihatan yang di kepala sebelah kanan itu, Bang. Sumpah, dia itu hampir ngejedotin mukanya ke cermin. Aduh. Karena dia teriak, saking kencangnya dia teriak itu. Neneknya gedor pintu kamar mandinya, didobrak tuh pintu kamar mandinya. Langsung melok neneknya itu. Nah, pas setelah itu si Udin tidurnya itu nggak mau misah sama neneknya. Tapi tetep, Bang, dia tidur sama neneknya digelisah. Dia nengok ke kanan, di sudutan sosok itu ada. Ada sosok itu selalu menghantui dia, Bang. Mungkin karena dia lupa dengan janjinya dia itu diingatin, Bang. Karena anak polos, masih on lah kalau gue bilang, Bang. Dia masih on. Dia diingatin kayak begitu. Nggak digubris sama dia. Dia cuma takut dan takut. Sampai mentalnya dia kena, Bang. 1 bulan, Bang, didatangin begitu terus dalam mimpi, dalam bentuk nyata, dalam keadaan dia lagi makan, dalam keadaan dia lagi cuci muka, di kamar mandi, dalam kamar. Sampai kena mentalnya dia, Bang. Pas setelah dia kena mentalnya, neneknya nemuin gue, Bang. Pas nenek nemuin gue, Bang Putra, Ibu minta maaf, Bang. Kenapa ya, Bu? Si Udin kok jadi kayak orang setengah waras, Bang, ya? Kayak orang gila, Bang. Yang bener, Bu. Bener, Bang. Ayo coba ya, gue lihat. Ya Bang, ikut, Bang. Tahu pas gue datang, Bang. Pas gue datang, dia gantung, Bang. Innalillahi. Di antara sambungan pintu kamar sama ke arah ruang tamu, dia gantung di situ. Gila, ini sadis banget cerita ya. Sumpah, Bang, ini nyata, real. Sampai terakhir nih, Bang, sampai terakhir neneknya kagak terima. Sampai terakhir neneknya juga ngucapin ikut perjanjian juga sama gue, Bang. Ikut perjanjian sama gue, ikut pesugihan juga, Bang. Si neneknya ini, Bang. Oke. Setelah 7 hari kematian si Udin, rumah sepi dong. Cuman neneknya doang nih, Bang, di rumah itu, Bang. Oke lah kalau gue bilang neneknya masih muda lah. Ya ada usia 50-an ke atas ada.
50-an ke atas masih muda lah gue pikir bang. Ya 60 65 ke gitu segituan lah ya. Iya sekitaran segitulah 56 60-an ke bawah lah. Jadi ceritanya dia pengen ada pendamping hidup bang. Begitu dia ngomong sama gue nih, kan namanya setelah pengajian 7 hari nih bang ya, gue selalu ngikutin pengajian dia, pengajian tahlilan lah, keluarganya dia gue selalu hadir bang. Nah neneknya ini ngomong, si ibu nih ngomong gue bang Putra, kira-kira kalau nenek pengen punya pasangan hidup, nenek bisa nggak ya? Ibu bisa nggak ya? Bisa aja bu. Emang ibu mau punya pendamping hidup biar nggak sepi? Mau Bang Putra. Tapi ibu siap nggak pesugihannya nih? Siap nggak ibu ikut nih berangkat ke sono? Kemana? Ke Pandeglang. Oh tempat waktu itu ya? Iya. Ya udah deh ibu siap. Mau Bang. Kan sebelumnya udah ada korban gitu. Udah ada korban dari mantunya, dari anaknya, dari cucunya, sampai cucunya juga habis dibawa. Gak habis pikir loh. Kok mau ini? Nah, karena dia niatnya pengen punya pasangan hidup bang, biar nggak sepi dia di rumah bang. Begitu bang. Dia lakukanlah perjanjian sakral tersebut bang. Dia nanya sama gue, pesugihannya apa yang harus saya siapkan nih Bang Putra? Ibu kalau pengen punya pasangan, pengen punya jodoh dalam kurun waktu cepat nih bu, ibu bawa ayam betina sama telur 3 butir sama kembang sama dupa. Kembangnya 9 rupa, dupanya 3 pancang, dupa 3. Dia penuhin bang kemauan gue, karena gue tahu bang, gue tahu apa yang harus disiap-siapkan gitu. Setelah dia kasih pesugihan tersebut ke gue, yuk besok kita berangkat ke Pandeglang bu. Siap. Berangkatlah nih bang. Gue berangkat dari Bekasi ke Pandeglang bang. Gue berangkat pagi sampai sono jam 2 siang sampai ke Pandeglang. Setelah dari Pandeglang gue istirahat dulu, break sebentar nih bang. Gue break, gue minum dulu lah, namanya perjalanan bang ya, gue ngecer gitu. Dimang di mana sih tempatnya? Di atas bu, di dalam hutan larangan. Tapi ibu siap ya dengan perjanjian pesugihan yang ibu udah siapkan nih, ibu harus siap. Iya saya siap. Oke kalau ibu siap, kita naik ke atas. Naik bang, gue ke atas bang, ke makam keramat kerang tersebut. Dengan Najar nih perjanjian beda lagi bang, karena minta jodoh. Oke. Nah karena dia minta jodoh, itu yang datang bukannya 1 bang. Setelah pesugihan gue siapkan, gue baca mantra, datang bukannya 1 bang, 3 bang. Sekaligus dari yang tinggi gede, matanya yang keluar 1 itu, yang taringnya panjang, terus yang kepala hanya ucusnya saja. Oh, kuyang itu. Nah, sama yang perempuan bolong, yang kepalanya hancur terbelah itu bang, datang bang. Karena apa? Suguhannya tuh penuh bang. Pesugihannya banyak, makanannya penuh. Karena ada ayam, ada telur, ada dupa, ada kembang. Di situ dia datang nemuin gue. Maunya apa? Si ibu ini minta biar dapat pasangan hidup. Gue terima tawaran lo, tapi ada perjanjian yang harus lo tembus, lo bayar. Gue tanya dulu bang, si ibu nih, bu, ibu harus melakukan perjanjian. Apa yang harus ibu siapkan dan apa yang harus ibu lakukan di sini?
manakala kalau saya dapat jodoh, saya dapat pendamping hidup, saya akan lakukan potong kambing 2 di tempat ini. Oke, gue terima tawarannya, gue kunci bang. Karena yang bisa ngomong nih antara makhluk tersebut itu cuma gue bang. Gue ngomong, si ibu, manakala kalian bantu dapat jodoh, dapat pasangan hidup, ibu akan melakukan potong kambing 2 ekor di sini, di keramat kerang ini, di rumah lu. Gue ngomong kayak begitu bang. Makhluk itu pada air liurnya bang netes semua bang. Air liurnya si makhluk tersebut nih netes, saking senengnya mendengar sosok seekor kambing yang akan disuguhkan kalau si ibu ini dapat jodoh. Begitu setelah si ibu ini melakukan permintaan yang dia inginkan, gua menyampaikan, selesai gue cabut dari keramat kerang tersebut. Gue bilang, Bu, ingat Najar janji ibu, jangan sampai ibu lupa. Ingat ya Bu. Iya Bang Putra, saya ingat kok dengan Najar saya, dengan janji saya. Oke, ayo Bu, kita balik ke Bekasi. Gue balik bang ke Bekasi bang, sama si ibu nih. Nah, udah 2 hari si ibu ini aktivitasnya nih, dia ini hanya penjual nasi uduk di rumah baru ini. Karena dia nggak ada aktivitas, jadi dia buka usaha nasi uduk bang. Nyarilah pelanggan begitu, namain dagang nasi uduk. Gue sempat makan bang, gue sempat makan di rumah si ibu ini, gue sempat makan kalau di rumah mertuanya Pak Leo ini. Setelah gue makan tuh baru Bu usaha. Iya Bang Putra gimana ya biar cepet nih. Udah tenang Bu, baru juga 2 hari kok. Nggak sabar nih. Nggak sabar. Tenang Bu, paling lama juga 7 hari kok. Nah, setelah ngomong kayak begini bang, nih ada customer nih bang, ada yang mau makan di situ bang, ada yang mau makan di rumah itu. Udah ganteng, punya kendaraan bang. Wah, Parlente bang, orang tajir. Orang tajir bang. Singkat cerita dia lagi makan nih ngomong langsung, Bu, ngomong-ngomong di sini ada single parent nggak ya? Wah, si ibu nih refleks bang. Karena ngeliat penampilannya keren, ganteng. Ya sebayalah umurannya 56-an lah. Ya mungkin dia beranjak mau pensiun kali bang, gue bilang ya. Nah, emang kenapa ya, Pak? Enggak, saya pengen punya pendamping hidup Bu. Nah, gue denger nih bang, telinga gue denger karena gue lagi makan di situ kan. Dia bercakap sambil ketawa-tawa, dia pengen punya pendamping hidup nih. Nah, ketemu nih, omongannya masuk nih. Si ibu suka sama si pria tersebut nih, yang gue belum kenal namanya nih. Nah, si pria juga suka nih, karena si ibu punya kesibukan, punya aktivitas. Nah, setelah 4 hari kemudian nih, pendekatan terus, jadilah dia menikah bang. Oh jadi akhirnya. Jadi dia nikah bang. Nah, dia nih lupa bang dengan janjinya dia bang pas dia nikah. Kan gue pernah bilang bang, kalau udah dapet jodohnya, ibu harus siap melakukan motong kambing 2 ekor. Satu kambing 1 nyawa loh bang. Iya, 1 kambing 1 nyawa. Sekarang kalau kita ngelihat orang-orang kurban, ya kan, pasti 1 kambing itu sebutin siapa bin apa ya kan. Kalau kita berkorban, karena apa? 1 kambing 1 nyawa. Dia menjanjikan 2 kambing, harus 2 nyawa yang dibawa. Begitu. Setelah dia menikah bang, nih udah melakukan resepsi pernikahan lancar 1 hari.
malam pertama, brak, tiba-tiba yang kagak habis gue pikir, dia sedang melakukan malam pertama bang, nggak bisa lepas. Hah? Gancet bang, Yo. sampai pagi Nggak bisa lepas. kagak bisa lepas bang. Sampai dikebumikan bang, sampai dimandiin tuh dalam keadaan nempel bang, nggak bisa lepas. Meninggal bang. Orang bang gancet dalam kurun waktu 4 jam aja udah napas ngap-ngapan. Gimana sampai pagi bang? Tragis banget ya. Ekstrim di situ bang. Jadi yang gue bilang bang, kalau kita udah melakukan pesugihan dan kita lupa dengan najar kita nih bang, yang kita udah janjikan, hati-hati bang. Itu taruhannya nyawa. Dan di situ pun di keramat kerang itu bang, itu bukan suatu kita minta pelaris rumah, bukan bang. Itu macam-macam bang. Bisa buat pelaris rumah, bisa buat mencari pekerjaan, bisa buat nyari jodoh, gampang jodoh, bisa buat perkaya dunia. Pokoknya apapun lah. Apapun di situ bisa bang. Jadi yang gue sampein buat para pendengar setia bang ya, jangan sekali-kali kalian itu melakukan pesugihan, karena di balik pesugihan itu dampaknya buruk, hasilnya negatif, bukan hasilnya positif. Setiap kita perjanjian dengan makhluk tak kasat mata, ingat resiko kita itu di ujung kematian. Seperti itu cerita gue bang. Satu keluarga tewas, habis tanpa tersisa. Astagfirullah. Memang dari awal sampai selesai tuh ekstrim banget bang. Asli. Iya bener. Gue napasnya aja. Ente yang kagak nemuin ya, ente kagak ngejalanin, ente terasa gimana aneh yang ngejalanin bang. Itu. Tapi gini, apa kita ulas ke belakang nih. Flashback ke belakang, iya. Saya mau nanya nih untuk soal almarhum Pak Leo ini nih, yang sampai keputus itu dia ketiban pagar itu atau gimana tuh? Dia ini ketimpa pagar bang. Gerbangnya dia panjangnya 4 meter. Nah pas dia mundurin motor itu nggak ada angin bang, tiba-tiba dia punya pagar, dia punya gerbang nih rubuh, nimpa kepalanya. Gede banget itu gerbangnya. 4 meter bang. Berat itu ya. Bukan berat lagi bang, tinggi 3 meter, panjang 4 meter. Aduh. Jadi peye kita bang, ketimpa pagar itu bang. Yang lebih kagak habis pikir gue bang, itu kepala putus, tulangnya ini kelihatan, badannya nempel di setang motor. Aduh. Itu masih bisa ngomong, darah sampai mancrot begitu. Itu si kepala masih bisa ngomong. Temuin Putra. Astagfirullah, itu tuh creepy banget sih asli. Itu yang gak habis creepy kepikir. banget asli itu. Itu yang Gue gak bisa habis kepikir. ngebayangin apa namanya, jadi Bang Putra itu ya, atau orang yang nyaksiin sampai bilang kayak gitu tuh gila. Orang aja yang menyaksikan kaget bang. Itu kepala masih bisa ngomong. Badan di mana, kepala di mana, ngomong. Ya, gila ini menurut saya ya Bang Putra. Oke siap. Ini cerita terepik dan terseram sih, dan terekstrim juga gitu loh. Iya benar. Mungkin ke belakang ini ya adalah yang narasum kita yang melakukan pesugihan gitu ya. Betul. Tapi ya itu paling 1 atau 2 orang yang meninggal gitu. Iya. Ini satu keluarga loh. Dan itu meninggal secara tragis. Dan yang saya nggak habis pikir nih, saya mau tanya nih Bang Putra. Iya. Gimana? Saya nih taruhlah sebagai netizen. Iya. Atau taruh sebagai penonton. Oke. Pasti penonton akan bertanya-tanya, kok Bang Putra masih mau nganter-nganter si keluarganya ini
sedangkan itu udah pernah Kejadian, kayak iya, kan. iya, Kok iya. bisa gitu Bang Putra tuh masih mau nganter gitu? Kenapa tuh? Ya karena begini bang, kalau gue pribadi, gue nih bisa dikategorikan gue nih Hmm, ada suatu ikatan bang, ikatan. ada suatu ikatan. Gue perantara Oke. dan si yang para korban-korbannya ini dia tergiur karena keinginan dunia. Dia udah terikat juga bang. Perjanjian sakral tersebut sampai 7 turunan. Oh, Habis semua. berarti si Paleo ini yang ngebuka Ngebuka untuk seperti. perjanjian. Nah di situ Sampai bang. 7 turunan. Habis semua. Astagfirullah, pantes. Makanya saya nggak habis pikir, kok ini dengan santainya gitu kan, dengan baru kejadian keluarganya gitu Iya, kan, iya. atau cucunya atau anaknya gitu, kok masih mau melakukan pesugihan gitu? Oh karena itu, Itu yang dibuka karena dengan udah ada ikatan. Kalau misalkan si Paleo ini nggak melakukan pesugihan, benar. nggak bakal ada tuh. Nggak bakal ada sampai terjadi. 7 turunan itu. Betul. Tapi ini Paleo ini yang udah menjanjikan dan terikat sampai 7 turunan. Mm-mm. Oh, pantes. Jadi di situ kan dari awal gue udah bilang ke Pak Leo, hati-hati Pak, perjanjian Bapak nih sakral. Ya mungkin karena dia lupa ya dengan janjinya dia, dengan ajarnya dia. Ya manusia kalau udah kena uang apapun ya lupa. Tapi udah diingetin dengan sosok makhluk yang didatengin itu suatu tanda Ya. bahwa itu tuh akan terjadi, diri lu tuh itu pasti nggak ada. Makanya gue udah pernah bilang jangan coba-coba melakukan pesugihan. Sampai saat ini masih banyak orang yang ke situ, Bang. Kalau gue bilang banyak sih banyak bang. Banyak. Sampai detik ini pun gue masih melakukan bang. Nganter-nganter gitu. Masih nganter bang. Berarti bisa dibilang abang ini kuncen atau gimana nih? Ya kalau Perantara aja. gue ini perantara bang. Sebenarnya gue perantara. Tapi di situ bang, gue dikasih amanah yang terakhir setelah peninggalan almarhum kakek gue. Nih lu pegang amalannya ini. Jadi lu bisa dibilang lu perantara sekaligus lu kuncen buat makam keramat kerang tersebut. Oke. Gitu. Jadi di situ banyak bang, sumpah banyak yang mati di tangan gue itu karena dia lalai, dia lupa akan ajar dan janjinya dia. Berarti abang ini kalau misalkan ada orang yang nanya, ya abang oke-oke aja gitu ya kan? Ya iyalah. Iya kan? Iya Jadi, iya. ya mau gimana ya? Iya, kan gue cuma perantara bang. Cuman itu balik lagi ke si orang itunya. Nah, kalau orang itunya menyanggupi kemauan dia, itu fan-fan aja. Tapi ingat, lu tuh udah terikat. Resikonya Resikonya tanggung sendiri, lu terikat. Oke, najar lu pertama lu penuhin, lu tepatin nih, udah lu lakukan. Tapi setelah lu motong kambing tersebut, lu tuh harus najar lagi. Nggak mungkin lu langsung selonong boy, gitu. Seperti itu bang. Tadi kan kita udah sempet cerita ya di balik layar ya. Oke siap. Benar. Abang banyak juga ya ceritanya. Panjang bang, banyak. Ini teman-teman sebenarnya cerita Bang Putra ini tuh masih panjang. Cuman dikarenakan durasi ya nih udah 1 jam lebih ya Bang Putra. Pasti Bang Putra juga seret ya. Lumayan dong seret. Minum. Oh iya siap. Seret banget bang. Minum. Siap. Diminum bang ya. Minum dulu. Diminum. Jadi itulah teman-teman, jangan sampai yang namanya kita melakukan pesugihan ya. Karena yang sudah dijelaskan sama Bang Putra bahwa pesugihan itu pasti nggak ada yang positif ya. Betul. Pasti ujungnya atau ending itu pasti negatif. Dampaknya ya. Dampaknya negatif. Entah itu bisa kehilangan nyawa. Betul. Atau mungkin nggak waras atau kayak gimana. Nah gitu kan. yang tadi. Jadi itulah teman-teman ya, dihindari kayak gitu. Dan mungkin ada yang mau disampaikan lagi nggak nih Bang Putra ke
teman-teman di penonton di luar sana? Oke. Pesan-pesannya atau apa gitu? Ya, pesan yang saya sampaikan lebih baik begini. Kita kalau ingin mencapai sesuatu yang terbaik buat diri kita, itu kita berserah diri sama yang kuasa. Jangan pernah kita ingkar dari janji yang kuasa. Karena semata-mata Maha Kuasa itu maha kaya, maha sempurna. Jangan pernah terjerat dengan ikatan perjanjian iblis dengan makhluk yang tak kasat mata, apalagi yang secara instan. Jangan pernah berharap hasilnya itu tidak baik. Baik di awal, buruk di akhir. Itu pasti nyata kalau kita melakukan perjanjian atau persugihan. Memang kita tuh harus percaya, namanya kita orang Islam, rukun iman. Kita harus percaya namanya alam goib, itu pasti ada. Tapi ingat, Allah maha sempurna. Tuhan kita maha sempurna yang bisa memberikan segalanya. Jangan pernah terjerat perjanjian dengan iblis. Itu aja dari saya. Jauhi yang namanya pesugihan. Salah satunya perjanjian, pelet, santet, teluh, tenung, guna-guna. Itu jangan diikutin. Jangan pernah berharap atau kita pengen punya kayak itu. Jangan. Capek sumpah. Seperti saya sampai saat ini, sampai detik ini, karena saya ada perjanjian sakral, saya nggak bisa ngelepas seperti itu. Saya sanggup, saya bisa ngelepas hal seperti itu. Diri saya sendiri yang akan menjadi korban seperti itu. Oke. Kita doakan aja ya teman-teman untuk Bang Putra diberikan yang terbaik. Amin. Ya jalannya. Amin. Dan semoga bertobat lah gitu ya. Maaf ya Bang Putra ya. Iya, benar, Pokoknya benar. saya dan teman-teman di luar sana tetap mendoakan Bang Putra diberikan jalan yang terbaik. Amin ya Gitu Rabbal ya. Alamin. Iya. Oke teman-teman, itulah cerita Bang Putra. Mungkin kalau misalkan mau lanjut bisa komentar aja ya teman-teman untuk melanjutkan ceritanya. Nanti kita dan tim untuk memanggil Bang Putra untuk suruh cerita lagi. Dan untuk teman-teman yang di luar sana yang punya cerita hal mistis yang menarik, bisa kalian kontak nomor telepon WhatsApp Unbeat kita di bawah ini. Dan mungkin itu aja ya Bang Putra. Oke, makasih siap, untuk sama-sama, kehadirannya sama-sama. dan Sama-sama, untuk Bang. berbagi cerita ke teman-teman di luar sana. Siap Bang, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Putra. warahmatullahi wabarakatuh.